Gubernur DKI Jakarta Bapak Anies Baswedan itu pertamanya menerapkan yang namanya karantina wilayah. Nah, setelah baru dijalankan beberapa hari ya kalau nggak salah, dari atasan itu dihapuskan. Jadi nggak boleh ada yang namanya karantina wilayah. Jadi gini nih, munculnya pandemi corona virus ini kan membuat kita, nggak cuma kita sih, dunia juga menjadi resah ya, termasuk di Indonesia gitu. Jumlah korban positif di dunia juga udah nggak cuma satu, bahkan udah nyampe ratusan ribu gitu. Sedangkan di Indonesia juga udah ribu-ribuan jiwa gitu yang meninggal gitu. Semakin hari semakin bertambah gitu. Dampak pandemi ini lo ngalamin dampaknya sih dalam kehidupan? Dampak gue ngalamin. Iya, dampak kehidupan sehari-hari lu. Gue contohnya, gue kan kuliah. Nah, Kuliah online pasti ya? banyak banget problem yang gue rasain ketika itu masih lingkup kuliah aja ya, problem yang gue rasain ketika pandemi ini banyak banget. Contohnya kayak gue nggak bisa balik ke Bandung karena PSBB. Gue mau ngurus riset nggak bisa. Gue mau syuting, ada salah satu temen gue yang dia tugas akhirnya di luar kan daripada gue. Nah, gue harus bantuin dia pun harus kepotong waktunya gara-gara pandemi. Jadi pertanyaannya cuma satu sih. Apa tuh? Gue lulus kapan? Iya. Itu yang dirasain sama mahasiswa sekarang ya. Dan sama kayak itu juga sama kan? Iya. Iya, kalau dampak pandemik terhadap mahasiswa semester akhir. Iya, siap. Kalau dampak pandemik terhadap mahasiswa semester akhir, ya seperti itu. Kita sedang mengerjakan tugas akhir nih, atau bahasanya skripsi. Tapi dikarenakan kita sedang terkena wabah virus corona, alhasil semuanya jadi serba online. Untuk semester bawah kuliahnya online, tapi untuk kita yang semester akhir bimbingannya online. Iya, apalagi bimbingan lewat Zoom kan nggak efektif menurut gua. Tapi gua belum pernah tuh bimbingan lewat Zoom. Iya, kalau misalkan bimbingan lewat Zoom tuh, kalau bimbingan online lewat Zoom, sinyal kan pengaruh. Masalah sinyal, kuota internet, lagi juga ya itu kurang efektif. Kita nggak akan mendapatkan poin apa yang masih belum kita mengerti, apa yang masih kita bingungin. Nah itu. Tapi yang ini anak SMA mah udah lulus jalur corona, udah lulus nggak ada UN. Nggak ada UN ya? Enak banget. Keren ya, anak SMA angkatan 2020. Begitu menterinya. Jaki aja nggak ada UN deh. Ada lu apa SD apa SMP mau? SMP kelas 3. Udah lulus aja lu berarti deh. Enak banget anjing. Iya, lulusnya adik gue juga UN. Iya, lah kita dulu ngapa-ngapain disuruh belajar, nggak boleh main. Iya. Kita belajar 3 tahun, dulu ditentukan dengan 3 hari, ditentukan dengan 1 kertas nih, 1 kertas ijazah. Sekarang, kita lulusan apa? Lulusan jalur corona. Gak kuliah nggak dapat uang jajan ya? Iya. Itu gua banget, Joy. Itu berdampak banget. Dampak kita itu. Parah. Itu kalau di pendidikan ya. Terus kalau misalkan segi kayak pekerjaan. Wah, banyak-banyak yang di PHK tuh. Nah, itu dia. Baru kemarin berita keluar. Katanya di Indonesia ini banyak ratusan orang di PHK mendadak akibat wabah virus congorna. Corona anjing. Iya, corona. Ini BTW kita syuting di jam sebelum jam 2.
jam 2 2 lewat. dini Ini kita syuting untuk menunggu sahur. Asik. Asik. Jadi kita Syutingan ngerokok. soto-sotoan aja. Iya. Kita mau soto-sotoan Soalnya doang. kita itu bocah-bocah yang kagak bisa tidur kalau malam anjing. Parah. Nah, itu dia. Terus Tadi kenapa Nok? ya yang pekerjaan kan di PHK, nah itu yang untuk kantoran kan. Gue sendiri yang kerja freelance aja harus stop Nah, soalnya gara-gara kan Nok kagak ada pemasukan. iya nggak ada masukan. Lah nggak freelance Jadi gue buat kan, gajinya tuh nggak gue kan ada. freelance gue kan dari klien gue kan udah ada pemasukan setiap hari, Joy. Bukan setiap hari, maksudnya setiap bulan. Iya. Cuman kenapa Ya, nggak bisa? Karena guanya yang nggak bisa ke sana gitu. Guanya yang nggak bisa ke oh, kota dia. gara-gara ada peraturan Kota, PSBB itu. iya, ke kota klien gue tuh gue nggak bisa. Jadi ya udah nunggu ini aja. Sekarang Ngomong-ngomong, Dampak ke lu gitu. udah sebulan lebih, hampir mau 2 bulan gue nggak gawe. Lah, lu lumayan 2 bulan duitnya. Nah, iya. iya. Gue aja pakai Itu sisa, dia sih. gue hidupnya pakai ya jajan gitu kayak ke warung beli rokok, nongkrong, pakai sisa ini kan, pakai sisa Kayak gue duit, sekarang. tabungan ya gaji-gaji sebelumnya. Iya. Gue sekarang juga ada nyari kerjanya susah banget, Nok. Gue kan udah habis kontrak nih. Gue kan nyari kerja tuh susah. Lu kerja gawe berapa tahun Karena sih ya lu? kasus ini 2 tahun. Baru habis gue. Gue mau nyari gawe lagi kan. Susah. Karena PT-PT udah perusahaan-perusahaan udah gak buka lowongan lagi. Iya. Susah Soalnya juga buat bayar karyawan juga. dari perusahaan pun pada banyak yang di PHK massal. Iya. Nah, itu dia. Nah, kita mau ngelamar gawe aja. Yang di PHK aja di PHK. Susah kan. Orang aja ada yang di PHK, apalagi kita mau Ya, ngelamar gawe gitu. Susah. kerja susah. Peluangnya kecil banget, bahkan nggak bisa. Parah. Kalau mau, Iya. ya udah, lu bikin YouTube aja begini. Ngomong Iya. enak Mencari ngomong Lebih baik mencari kita keuntungan di sini. mencari kesibukan, kita sharing, diskusi. Nah, Terus kita kalau misalkan kayak di luar juga susah ya. Kayak nongkrong dikit gak enak sama warga. nah Iya. itu dia tuh. Karena kan ada social distancing Iya. juga. Nongkrong dikit aja bertiga, berempat, berlima, orang ngeliatnya udah aneh aja. Kayak ini ngapain sih malah nongkrong bukannya pada di rumah gitu kan. Kita juga kan kalau nongkrong ibaratnya nyari waktu kan. Kayak malam ngerokok ngobrol dikit balik. Benar. Kalau misalkan Tapi lu apa? setuju nggak sih lockdown? Lockdown setuju nggak sih? Gua Soalnya lockdown itu ada pro dan kontranya loh. pastilah pro kontra. Di Indonesia Ya. tuh Karena ada di Indonesia tuh problem sedikit jadi pro kontra cuy. Susah. Iya. Contohnya lockdown lah. Iya. Lockdown kan arti lockdown itu kan benar-benar tutup semua gitu. Lockdown. Iya. Orang Tapi warga di rumah aja, toko tutup, kan gitu. Yang jadi kontranya itu no, apa yang bekerja di luar kota gitu kan. Kayak contohnya tuh di kota Tegal kan pernah kan menghimbau agar tidak mudik di tahun ini gitu. Tidak masuk ke ininya. Iya. Kotanya ke daerahnya. Tegal. Nah, di Tegal apa di mana sih tuh? Tegal kan ya? Iya di Tegal kalau nggak salah. Di Tegal emang udah dulu dari awal dia. Dia emang udah benar-benar nggak boleh ada yang masuk ke daerah dia. Iya. Ya itu bagus sih. Bagus juga. Ya, cuma ada pro kontranya itu. Pro kontra juga. Iya. Kan awalnya itu pertamanya kan DKI Jakarta ya. Gubernur DKI Jakarta Bapak Anies Baswedan itu pertamanya menerapkan yang namanya karantina wilayah. Nah, setelah baru dijalankan beberapa hari ya kalau nggak salah, dari atasan itu dihapuskan. Jadi nggak boleh ada yang namanya karantina wilayah. Akhirnya ya dicabut. Jadi DKI Jakarta nggak jadi karantina wilayah. Sekarang menerapkannya yaitu PSBB. Lahirlah dari PSBB. Tapi walaupun PSBB juga Jakarta masih aja tetap ramai gitu. Nah, jadi itu. Sekarang gini dah.
PSBB sekarang udah banyak kota yang diperpanjang PSBB-nya. Iya benar. Contohnya kayak Ya, kota kita, Bekasi, Kabupaten Bandung, Bekasi. Jakarta. Iya. Padahal Kerawang baru menurut gue pribadi, PSBB itu belum full 100% apa namanya sukses. efektif. Iya, efektif. Belum. Kenapa emang? Tapi kan dalam penurunan meninggal nih setelah penerapan PSBB itu Iya. yang sembuh itu banyak. Iya, kalau dalam statistik seperti kasus korban positif, ODP, OTG dan meninggal itu emang ada penurunan, peningkatan. Iya. Oh. Nah, kalau itu Akan ya tetapi memang itu ada apa namanya? Itu ada buktinya gitu. Tapi menurut gua kenapa belum efektif? Karena sekarang masih banyak yang kayak balap liar. Ya, itu Terus benar. baru kemarin ada beritanya lagi main burung dara tuh. Tahu burung dara kumpul-kumpul. Tahu. Dan itu mereka ngadain kayak perlombaan. Oh ya. Jadi di situ sama saja ini dong mengundang keramaian. Ya makanya satu orang Berarti kena virus ke jalan semua. Sampai ke burung-burung itu kata gue kena virus. Iya. Itu Sampai gara-gara ke sayap-sayapnya sampai ke titik-titiknya ada. Buset. marhaban ya balapan aja. Iya. Marhaban ya balapan. Bukannya bukannya Ramadan lagi. Makanya Tapi itu dia. Gua Gimana Mal? apa? Gimana Mal? Gue awal mengira PSBB itu kan gue pertama membayangkan nih Kabupaten Bekasi akan menerapkan PSBB waktu di periode pertama. Iya. Membayangkannya, berarti gue udah nggak bisa ke kampus lagi nih untuk bimbingan sama dosen pembimbing gue. Kan kebetulan gue kuliah di Kerawang. Setelah gue memberanikan diri mencoba untuk ke Kerawang untuk bimbingan, pas gue balik dari Kerawang ke rumah lagi ke Cikarang, ternyata PSBB itu nggak seperti yang gue bayangkan. Nggak ada sistem yang ketat sama sekali gitu. Jadi cuma polisi itu kayak cuma di pinggir doang sambil ngopi dia, tapi nggak memperhatikan pengendaranya pakai sarung tangan atau enggak, pakai masker apa enggak, terus boncengan apa enggak. Nah iya, lu pas ke Kerawang boncengan apa naik motor sendiri? Gue ke Kerawang naik motor sendiri-sendiri, soalnya kan sebelumnya gue baca persyaratan PSBB itu kalau mau keluar kota nggak boleh boncengan. Yang kedua wajib pakai sarung tangan, dan ketiga wajib pakai masker. Iya sih. Tapi kayak masih belum efektif ya. Iya, kalau menurut gue masih belum efektif. Nggak efektifnya itu gimana? Contohlah Jakarta nih ya. Jakarta menerapkan PSBB kurang lebih udah berapa lama? Sebulan ada? Atau bahkan lebih? Nggak tahu deh. Nah, sampai sekarang itu akses keluar masuk ke DKI Jakarta itu masih ramai lancar, ibarat katanya. Jadi akses mulai dari kereta api, dari bis, dan sepeda motor, itu masih mereka dengan bebas leluasa masih bisa masuk ke Jakarta. Nah, barusan berita ada. Sorry mau gue potong. Iya. Kalau ada gue baru denger tadi si teman gue bilang, dia bilang lu kalau mau mudik pun aman di malam hari. Oh, artinya nggak ada yang jaga berarti di malam hari. Iya, jadi travel aja. Dia teman gue bilang, temennya dia balik ke Sukabumi naik travel jam 12 malam. Nah, itu aman. Dari Bandung apa dari mana? Aman. Dari nggak tahu gue dari mana, kalau nggak salah dari Cikarang dah. Ke Sukabumi apa ya? Sukabumi. Nggak tahu gue, pokoknya keluar kota lah. Pokoknya keluar kota lah. Berarti itu tandanya travel masih beroperasi. Masih beroperasi. Masih beroperasi. Kayak tadi kan si Andi tuh teman kita tuh cerita kan saudaranya mau pulang kampung ke Cirebon di Kuningan bisa suruh puter balik kan? Iya, ada yang diputer balik. Gue dengar berita, nah makanya di situ. Gue senang ketika gue dengar berita
Eh, Ada yang putar balik gitu dari ya. jam 3 pagi sampai jam 5 pagi itu dalam jangka waktu 2 jam 600 mobil diputar balik. Oh, itu yang tol Cipularang bukan? Iya, Tol Cikampek ya? ya tol Cikampek. Tapi udah Cipularang jauh banget aja. makin ke sini. Ya lu yang ngomong tai. Ya udah nggak usah ngegas anjir. Lu ngegas tuh. Jadi lu kalau mau ngomong kasar Santai aja, tahan Joy. santai. Gue tahu rumah lu lagi Santai. penuh orang. Iya, itu lu tahu. Lanjutkan, Nok. Nah, tapi makin ke sini kenapa angkutan umum beroperasi gitu? Ada yang operasi, ya memang ada yang enggak, tapi ada yang operasi juga gitu. Iya. Jadi ya kalau dilihat PSBB itu ya itu seperti masih belum efektif gitu. Iya. Sebenarnya gue bingung nih. Gue mau nanya. PSBB itu diberlakukan untuk tidak keluar kota, tidak mudik, atau boleh mudik dibatasi dengan kayak satu mobil 2 orang, supir sama penumpang di belakang. 50% dari satu kendaraan itu 50% isinya. Itu Kalau yang mana yang benar gitu? PSBB menurut gue cuma aturan doang sih. iya kalau dari aturan buat PSBB-nya maksudnya sendiri nggak itu lockdown banget gitu. Cuman boleh keluar kota, cuman dengan aturan kalau kita misalkan naik motor gitu kan harus sendiri. Kalau misalkan kita naik mobil berdua, yang boncengnya harus di belakang. Nah, Jadi nggak boleh depan-depanan. Kenapa di berita dalam jangka waktu 2 jam 600 mobil putar balik? Apakah 600 mobilnya itu penumpangnya penuh? Gak mungkin, Joy. Bukan, itu kan yang ini pulang kampung, yang mudik. Nggak boleh. Itu Betul, mudik Cikampek. apa pulang kampung? Kok soalnya definisinya beda nih. Presiden kita menyatakan bahwa pulang kampung dan mudik itu beda. Beda. Tuh. Kita positif thinking aja. Mungkin yang kalau dimaksud mudik itu yang skalanya itu satu keluarga ya, besar pada ngumpul. Mungkin ada benarnya juga apa yang dikatakan Bapak Jokowi, presiden kita. Ya kan? Dia membedakan antara kita mudik dengan pulang kampung. Kalau pulang kampung kita ketemu keluarga kita, kalau mudik kalau itu ketemu satu keluarga besar. Iya. Kalau pulang kampung, kita yang merantau pulang ketemu keluarga kita. Kampung. Ya, kalau misalkan lu kerja nih di tapi kalau yang gue tangkep intinya kalau mudik itu pas lebaran aja katanya. Nah, kalau pulang kampung itu kita orang perantauan dari kampung ke Jakarta nih. Iya. Nah, pulang kampung kita pulang untuk ketemu keluarga kita. Nah, kalau lebaran disebutnya pulang kampung apa mudik? Mudik kan tadi pas lebaran. Mudik. Tapi kalau kita telisik asik. Kalau kita telisik dari kata mudik itu ada yang bilang mulang udik, yang artinya berarti pulang. Mudik itu artinya kampung. Jadi mudik it means pulang kampung. Pulang kampung. Bedanya? Kita positive thinking aja. Gak ada bedanya sih sebenarnya. Cuman apa sih menurut identiknya itu beda. Nah, kalau mudik itu satu keluarga besar pada ngumpul. Kalau pulang kampung tuh yang enggak satu keluarga besar. Mungkin itu kali yang dimaksud Pak Jokowi. Mungkin. Benar. Kan gue cuma so tau doang di sini. Iya. Tapi lucunya di Indonesia itu ketika kita membuka sosial media Instagram, ada aja nih video-video lucu gitu. Orang udah dilarang untuk mudik ke kampung, tetapi masih memaksakan dengan cara dia tuh naik ke dalam truk yang muatan besar teh di belakang, tahu kan? Nah, truknya itu ditutupin pakai kayak terpal biru gitu. Serius itu ada beritanya itu? Nggak taunya di tengah jalan ketahuan. Ada yang kayak gini, mobilnya ditempelin. Ini mobilnya ada yang mobilnya tempelin stiker, bukan mudik tapi pulang kampung. Nah itu gue lihat di ini. Jadi itu kan ada bis ini kayak bis antar kota antar pulau. Di depannya tuh ada kertas tempelan tulisannya kami bukan mudik tapi pulang kampung. Mungkin dengan ditempelin kertas seperti itu
biar kita nggak diputer balik. Biar Jadi kalau Nah, ditanya itu polisi, kalian mau kemana? Ini pada bacanya kalian mau pulang kampung, bukan mudik. Iya, silakan jalan. berarti aman aja ya. Iya, yang penting aman. Tapi sekarang yang mudik denda 100 juta, Cuk. Bahaya. Nah, Mendingan itu di rumah aja. peraturannya Sebenarnya seperti itu. sebenarnya bukan bukan didenda langsung denda. Jadi kalau kita kekeh nih, misalkan kita dari Heeh. dari Cikarang ke Bandung. Kalau Iya. kita udah nyampe Bandung Heeh. ditahan, Mau pulang kampung tuh, ya kita kekeh. Masih nggak kekeh. tahu bodo amat mau mudik mau pulang kampung dah. Pokoknya dari kota ke kota lain lah. Lalu kalau misalkan kekeh nerobos, lu didenda. Tapi kalau misalkan lu puter balik ya ini apa nggak denda. Tapi ada juga yang lolos nok. Jadi misalnya ada beberapa perkumpulan mobil pribadi atau bis yang lolos untuk mudik. Akan tetapi ketika udah selesai Lebaran, ketika si pemudik tersebut ingin balik lagi ke kota asalnya, dia nggak bisa langsung pulang ke rumah, tapi dia diisolasi dulu Isolasi dulu ya di 2 suatu minggu. tempat, ya di daerah Iya. tersebut selama 2 Soalnya- minggu. Nah, Soalnya langsung OTP. gue mikirnya kalau misalnya ada yang memaksakan untuk mudik, lalu mereka berhasil lolos dan pulangnya mereka ditahan di sebuah tempat untuk isolasi. Karantina. Gabut anjing 2 minggu Iya, ngapain aja? karantina dia. Tolong. 2 minggu itu bukan waktu yang sebentar anjing. Serius, lu ke warungnya nggak boleh. Iya. Beli rokok, Iya. beli Nah, itu makannya dia. nggak boleh. Apa-apa serba dianterin. Harus Emang lu diantarin, kagak iya. bete? Itu sih dampak corona sekarang tuh bikin bete gitu kan. Nggak bisa kemana-mana kan. Apalagi salahnya itu corona muncul di dekat-dekat bulan puasa loh. Apalagi di bulan puasa nih. Nah, itu dia tuh. Ini dampaknya besar banget Besar bagi banget. kita yang menjalankan ibadah puasa. Soalnya kita biasanya kan ngabuburit kan. Iya. Nah, Sekarang itu. kita mikirnya kayak mau ngabuburit juga. Rame-rame, takutnya tiba-tiba positif aja kita. Iya. Takutnya juga kalau kita memaksakan ngabuburit rame-rame, kita di ini, apa namanya, di blokade sama Satpol PP. Kan Makanya. Iya. Mana Satpol PP sekarang Pas udah dites bawa anjing lagi. positif. Aduh. Aduh. Iya. Satpol PP bawanya anjing. Lah, Ngeri banget. kagak cuma Satpol PP yang bawa anjing. Apa Kan tuh? kita Siapa juga tuh? bawa teman. Teman kita kayak anjing. Anjing. Iya, iya. Iya. Oh, lol. Lu doang kayaknya mau. Lo cuma anjing. Gua doang yang orang. Kata yang juga anjing itu setia kawan juga. Iya benar. Nah, itu Santai. kemarin Anjing itu kan juga kawan. ada berita ini ya. Ada orang yang memberi nasi bungkus tapi ada cap nasi anjing. Baca Oh, nggak? itu kenapa sih gue baru dengar tuh? Enggak gue. Gua nggak baca tuh. Emang ada itu mau? Iya, itu ada Kenapa tuh? sampai itu tuh kemarin gue sempat lihat di YouTube, itu diselidiki oleh tim 86, tim Jaguar kalau nggak salah. Diselidiki apakah itu benar ada orang yang membagikan nasi bungkus dan berstempel nasi anjing. Nasi anjing. Iya. Nah, setelah diselidiki memang benar ada yang membagikan nasi dengan berstempel nasi anjing, tapi sampai sekarang kita tidak bisa memastikan, masih belum tahu tuh apakah itu benar-benar daging anjing atau bukan. Soalnya kalau dari video yang beredar di sosial media, ya namanya juga orang, contoh kan kita sebagai orang muslim dikasih nasi bungkus, terus ada stempel logo nasi anjing. Jadi otomatis pikiran kita langsung negatif, berpikir bahwa oh ini Haram dalamnya ya. daging anjing gitu. Iya. Tapi sampai sekarang nggak tahu itu dagingnya daging anjing atau bukan. Tapi di sosial media Facebook gue lihat ada video lagi dari orang Cina kalau nggak salah. Dia mengklarifikasi emang ada stempel logo anjingnya, tapi dari logo tersebut ada definisinya. Jadi katanya anjing itu menandakan bahwa kesetia kawanan. Nah, kan ada nasi kucing ya. Kalau nasi kucing kan kalau nasi kucing itu ibarat kata derajatnya di bawah nasi anjing lah. Kalau nasi kucing kan kecil segini doang, dikit. Tapi kalau nasi anjing rada gedean, makanya dinamain stempel nasi anjing tuh untuk orang-orang yang setia kawanan. Nah, iya setia kawan dan ibarat katanya apa istilah kasarnya kurang
kurang mampu lah. Mm. Malu barusan ngomel, Joy. Iya anjir. Kagak nanyain sahur mau pakai apaan. Tapi pandemi corona ini juga dampak buat ekonomi negara juga berpengaruh banget yuk. Pengaruh lah. Dari Berpengaruh banget, pariwisata. Joy. Itu Pengaruh pasti. lah. Kalau itu udah gak bisa dipungkiri menurut gue ya. Karena Iya. jangan kita pikir logika dasar dah. Penerbangannya sekarang setahu gue Nah, itu dia. cuma 50% atau bahkan kurang. Atau bahkan benar-benar Itu pun emang kagak ada penerbangan. Tapi iya. di awal-awal itu sepertinya kalau untuk ekonomi kita tuh kayak kelihatan takut anjlok banget gitu. Sedangkan dalam kondisi pandemi seperti ini otomatis ekonomi pasti jatuh. Pasti. Iya, pasti. Tapi Dalam kenapa segi apa mau lanjut? Lu kenapa diem? tapi kenapa bisa gitu di awal-awal sempat bawa dari kayak apa traveling itu baik banget promo-promo penerbangan gitu. Parah. Dan sampai saat ini pun jalur-jalur udara itu penerbangan masih bergerak bebas. Nah, Soalnya dari itu. sektor pariwisata juga berdampak tuh. Turis-turis ke Indonesia tuh udah berkurang kan sekarang. Nah, itu mungkin udah apa ya? Ibaratnya kita terlalu jauh ngomong sampai sana dah. Gue sebenarnya pengen ngobrol sama lu berdua. Sebenarnya kenapa bisa sih virus corona masuk di Indonesia? Aduh, sulit itu. Kita bukan dokter sih. Setahu gue sih virus corona tuh menyebar ini sih lewat orang ke orang gitu. Banyak kan orang dari luar negeri, orang kita misalkan dari mana gitu datang ke Indonesia terus nyebarin virus kayak kasus pertama kan di Indonesia kan dari ini yang di Depok tuh kan orang dari luar negeri. Ketemu orang Jepang ya kalau nggak salah ya. Bukan orang dari luar negeri tapi orang Depok tersebut bertemu dengan orang yang dari luar negeri. Iya. Oh, itu pun bisa jadi sih jadi penyebaran di Indonesia tuh. Nah, salahnya negara kita menanganinya itu terlambat dalam arti ketika sudah ada ketahuan pasien 01 nih yang di Depok bahwa orang tersebut positif corona. Nah, sebenarnya itu sebelum pasien itu virus itu udah masuk ke negara kita, tapi udah masuk dan itu udah merajalela. Negara kita kan kalian tahulah negara kita barbar gitu. Banyak para menteri yang berstatement kalau Indonesia 100% anti corona. Iya, tapi bakal, katanya ketika bakal sudah diserang kelabakan. Makanya. Iya, mungkin ini juga sih jadi percaya diri juga karena Indonesia kan iklimnya tropis gitu. Kan mungkin percaya dirinya di situ kali. Yang katanya virus itu nggak bakal ada di negara tropis karena iklimnya panas. Gitu. Iya. Virus kan mati sama cuaca yang panas. Makanya kita suruh berjemur. Mungkin pede di situ. Mungkin. Karena terlalu percaya dirinya kita, si corona makin berani, cuy. Makin berani. Alhasil negara kita terserang loh. Sampai saat ini, detik ini pun, tanggal 2 Mei 2020, itu pasien yang positif sudah menembus 10.000 lebih ya? 10.500. Iya. 10.500. 10.500. Dan itu bakal bertambah sampai 20.000 menurut gua. Dan tadi pun gue baca di Instagram ya, ada studi ilmuwan dari Jerman kalau nggak salah ya. Katanya memprediksi bahwa pandemi corona di Indonesia itu akan berakhir pada tanggal 31 Juli 2020. Katanya. Ya mudah-mudahan aja. Semoga kita aja. Doain aja. Iya, semoga aja. Soalnya tapi dari sekarang ini banget ke Juli itu bete lama banget coy. Iya. Semoga aja bete. Setelah Lebaran itu bulan Juni, semoga aja kita udah bisa hidup normal kembali gitu. Iya. Soalnya dampaknya banyak tuh. Ya, tapi ya kemiskinan. Satu kemiskinan. Sekarang udah banyak begal-begal kan sekarang. Parah. Iya. Merajalela. Begal makin berani cuy. Gak cuma tengah malam doang dia nyerangnya. Siang-siang pun
sama dia disikat. Di Cikarang, di kota kita makin pusat begal, pakai benang layangan leher ada yang kena, ada yang nyuri, ada yang rampok, ada yang bobol rumah. Jadi karena ya itu karena Ini semakin sulit nyari duit. Ya, Iya. karena ada wabah virus corona ini, jadi dampak ke kehidupannya si begal tersebut makin berani untuk melakukan aksinya, bahkan di siang hari. Apalagi sekarang kan yang di penjara katanya kan dapat apa sih remisi ya, yang corona kayak gini dikeluarin gitu kan, yang di Itu penjara untuk yang narapidana umum katanya. katanya ya. Tapi Itu juga sih. jika yang narapidana umum dikeluarkan karena alasan corona, kenapa orang yang ngumpul-ngumpul katanya akan dipenjarakan? Nah, di penjara juga ngumpul-ngumpul juga. Jadi itu seperti gali lubang tutup lubang. Nah, Di penjara, orang-orang di penjara kosong dibebaskan, orang-orang yang ngumpul akan dipenjarakan. Sedangkan orang di Indonesia yang ngumpul sama narapidana itu lebih banyak kan orang yang nongkrong-nongkrong. Iya. Narapidana sekian. Orang yang nongkrong sekian, lebih banyak. Pas di penjara orang narapidana keluar, penjara tuh malah makin rame. Itu dia sih. Sama Pro orang-orang kontra juga nongkrong. Kayak kita nongkrong kurang lebih orang 10 orang. Lah kalau kita masuk penjara doang, sel 10 orang aja sama kita doang. Lah kita main nongkrong lagi di situ ya. Iya. Sama aja kita berbagi virus kan. Makanya, belum tambah gang sebelah. Belum tambah gang sebelahnya lagi. Itu satu Cikarang belum tambah penuh, ini. coy. Belum tambah perumahan si Kijoy no. Iya. Iya. Tongkrongan Kijoy ada 20 orang. 30 orang sama tongkrongan kita. Dah. Kalau di Cikarang habis. Kita jadi bikin kerajaan di penjara nih. Makanya. Sulit. Tapi lu sadar nggak, semenjak pemimpin Sunda Empire ketangkep, tatanan bumi jadi hancur. Itu bener banget Joy, buset dah. Jadi kalau menurut gua coba nih atasan bebasin dulu dah sebentar itu pemimpin Sunda Empire. Kali aja ketika pemimpin Sunda Empire dia udah bebas, ini dunia langsung aman, tentram, damai, sosial nih. Kata siapa lu? Kan dicoba dulu Joy. Narapidana umum dibebasin. Kenapa ketua Sunda Empire tidak dibebaskan? Karena itu menyesatkan, Bung. Kan lu percaya Sunda Empire. Tujuan Sunda Empire dibebaskan itu agar negara ini semakin tersesat. Parah lu mah. Tapi banyak juga, Cuk. Jadi nambah dampaknya tuh penyalahan narkoba dan alkohol tuh meningkat, Cuk. Karena semakin Iya. Kijay otaknya ngalir lu, Mol. Oh iya dong. Joy, lu aja dia lu. Soalnya kan semakin bete gitu di rumah tuh kan orang apakah nyobain Kijay alkohol adalah bagian gitu. dari Intel BNN? Agak, Mol. Buat gua Kijay bagian dari Sunda Empire, Mol. Joy. Joy, lu nggak lu titisan ini lu. Agak. Tapi emang bener kan, cuma orang tuh pokoknya kan bete gitu, pengen nyobain hal baru gitu kan, narkoba, alkohol gitu. Semakin banyak di rumah gitu, dampaknya tuh parah banget di rumah juga. Kalau kita nggak bisa gunain hal yang positif. Udah gitu juga sekarang banyak kan ojek online yang terkena dampaknya juga. Ojek online. Iya. Tapi ada loh dulu, bukan dulu sih, sekitar kurang lebih sebulan yang lalu, itu ada berita ojol dilarang untuk jadi nggak boleh penumpang gitu. Jadi hanya ini doang Iya. Kayak GoSend dan GoFood seperti itu. Tapi gue lihat juga beritanya, gak lama peraturan itu dibuat dan diterapkan, ada berita baru, ojol boleh
bawa penumpang. Nah, itu. Ojol boleh lagi bawa penumpang. Nah, gue nggak tahu kalau sekarang itu emang udah nggak boleh, udah emang ada peraturan lagi nggak boleh lagi, atau masih boleh sampai sekarang. Iya, yang gue baca juga seperti itu. Awalnya ojek online itu nggak boleh membawa penumpang nih, cuma boleh kayak GoSend, GoFood. Tapi setelah nggak lama kemudian ada peraturan bahwa ojol boleh menarik penumpang lagi. Iya. Nah itu kan jadi Karena terjadi rancu, itu sih coy. dampak Simpang siur. Iya. Simpang siur jadi beritanya. Tapi menurut gue sih itu dampak ekonominya sih buat si ojol juga. Mungkin banyak yang komplain gitu dengan peraturan itu. Iya, berarti kan nggak Bisa physical jadi. distancing jadi ntar. Iya sih, ya juga benar juga. Gimana itu? Terus juga tahu deh tuh. Terus Tapi juga kemarin banyak banget yang sekarang tuh apa? Banyak panic buying, Apa tuh? beli beli Oh iya iya. sembako yang banyak gitu, panic buying. Tapi sekarang sih alhamdulillah udah ada peraturan dibatasin kan buat beli kayak mie instan minimal berapa bungkus, Gue beli udah sabun langsung cuci tangan aja, diserap semua. beli sabun cuci tangan aja satu orang maksimal 2. Iya. Karena banyak yang panik buying, no. Iya. iya. Takut Tapi langka kan. sekarang alhamdulillah udah kembali stabil lagi sih, kayak masker, hand sanitizer, dan Nah, lain-lain. Udah gitu harganya udah normal juga, kembali normal gitu. Udah inilah ya, udah apa namanya? Udah produksinya udah cepet lah. Iya. Soalnya hmm. apa? Para penimbunnya udah ditangkap. Iya, penimbunnya. Tapi ada juga Banyak. kasus yang apa namanya? Masker masker di sampah itu diambil-ambilin Oh itu, apalagi. iya. Soalnya warga kita tuh anak pramuka semua, cuy. Idenya kreatif. Kagak pandai Kagak. melihat peluang. Ininya apa? Soalnya Pandai melihat peluang. Otak bisnisnya tuh kenceng aja. nah itu. Jadi Nah, itu dia. harusnya kalau kita memakai masker surgical yang khusus tenaga medis, sekali pakai langsung buang. Tapi sebelum dibuang, Disobek. digunting dulu. Lupa. Iya, disobek, diapain, dirusak pokoknya. Biar Biar nggak Biar ditemukan para apa namanya? penimbun. Entrepreneurship. iya, Biar para yang entrepreneurship itu tidak bisa mendaur ulang masker tersebut. Dan mau cocok loh jadi CNN mah. Shit dah, Joy. CNN yang cocok jadi kayak gue. Buset, mantep loh. Minder dah. Terus juga ini perubahan dalam berinteraksi dan bersosialisasi, cuy. Iya. Itu dampak dari corona. Tapi Ya, Bener. ini apa aplikasi-aplikasi video call, Zoom, begitu naik, itu. ngalir duitnya dia. Up banget. Iya, up banget itu pasti. Ya contohnya kita nih pakai aplikasi, lah naik duit dia. Walaupun kita nggak bisa ini kan, apa namanya, berinteraksi secara berdekatan. Iya. Yang Kan biasanya menerapkan kita jabat physical distancing, Joy. Eden, iya. Biasanya jabatan tangan. Tadi kita ngapain di sana? Nongkrong. Lah, tadi kita cuma berdiskusi sedikit aja, no? Oh iya. Iya, kan jarak tetap 1 meter. Tetap nongkrong sehat kita. Nongkrong sehat ya? Tapi tadi kita jaraknya kalau nggak salah sekitar 3 jengkalan lah. 3 jengkalan. Mana ada 1 meter, anjing. Mau megang siapa bebas. Makanan ganti-gantian, anjing. Ya, yang penting kita dari pagi sampai maghrib udah menerapkan physical distancing. Iya. Malamnya baru kita. Kagak Malamnya kita masih tetap menerapkan, tapi cuma 3 jengkal. Iya. Yang penting kita siang hari puasa, coy. Gitu. Iya gitu. Biasanya kita ketemu jabat tangan kan, salaman, kagak salaman. Nah itu mah kan biasanya udah kita seenggaknya menjaga, Joy.
menjaga ya. Iya. Kalau kita udah susah Biasanya kalau kita udah susah diatur buat buat ngerokok bentar, ngobrol-ngobrol dikit, ya udah. Tapi dengan syarat kita jaga jarak, ya kan? Iya. Jangan sampai physical distancing, jangan sampai kena bersentuhan. Apa sih namanya? Itulah itu pokoknya. Iya. Soalnya virusnya menyebar dari tangan, mulut, hidung, dan mata. Iya. edan. Jadi kalau Santuy tapi kita goblok. yeah. Kalau kata dokter kita ini, lu berarti nggak bisa cipika-cipiki dong, mal. Cipika-cipiki sama siapa anjing? Sama pacar lu. Dampak bagi lu Mulai. ya itu yang Kijoy mulai mancing, gue males Parah. loh. Joy. Itu dampak tuh lo. Iya dampak, cuman pacaran, nggak di sini dulu. Ya, tapi mancingnya jangan ke gua juga, Bambang. Dampak pacaran lu kan berdampak kan. Lah kan gue Nggak bisa jauh. ketemuan. Kan gue jauh. Iya. Lu nggak bisa ke Bandung kan sekarang kan. Iya. Ya Di lagi lockdown. lagi apa namanya, lagi corona gini kan, ya udahlah jangan dulu pacaran lah, jangan dulu keluar. Iya. Benar sih. Karena takutnya kan bukan apa-apa, bukannya kita malah menjelek-jelekan orang. Emang misalkan gini dah, gue ngomong lu Joy, physical distancing semeter. Terus biasanya kan orang kayak lu nih, lu yang menerima omongan itu, lu suka mikir kayak, emang gue ada virus apa, emang gue carrier gitu. Nah maksudnya kan bukan ke situ, maksudnya kan takutnya lu ada virus, ntar gue kena, atau gue ada virus, lu kena gitu. Nah, setidaknya kita mencegah. Iya. Karena mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Karena di umur-umur kayak kita kan imunnya masih kuat ya, teman masih bisa nyebar. Gitu. Ya apa namanya, ada misalkan virus nih masuk ke tubuh kita nih, ya seumur kita kan masih kuat lah, masih muda, imunnya masih kuat. Tapi kan itu menjadikan membahayakan untuk orang di sekitar kita, cuy. Misalkan orang tua atau ya orang-orang kolot lainnya lah gitu. Ini kan tadi kan apa kita bahas dampak corona itu terhadap kehidupan, salah satunya ojol ya. Nah, gue kemarin lihat sebuah video, jadi ada ojol yang sedang mengirim barang gosen, tapi ojol itu jalan kaki nih. Nah, dia lagi ngeres di pinggir jalan, di kayak sebuah halte gitu. Terus ada orang yang nyamperin dan bertanya kepada si mas-mas ojol tersebut. Ditanya kan, Mas, kalau dalam masa pandemi seperti ini, penghasilannya itu berkurang ya, Mas? Iya, Mas. Berkurang banget katanya. Emangnya kalau dulu biasanya dapat berapa, Mas? Kalau dulu Mas saya bisa dapat sehari itu udah sekitar ratusan ribu lah. Oh, kalau sekarang pendapatannya berapa, Mas? Sehari itu? Kalau sekarang saya sehari dapatnya 5 juta, Mas. Katanya. Ya goblok. Bingung dong yang nanya. Serius loh? Terus, iya. Terus yang bertanya itu bingung kan, loh kok bisa 5 juta, Mas? Langsung si Masnya jawab lagi, iya, Mas, 5 juta. Soalnya kan saya jual motor. Oh, mal. Lu lagi stand up. Kenapa ketawa? Sedih gitu itu. Itu jadi antara stand up dia. Itu tuh antara pengen ketawa tapi sedih anjing. Iya. Jadi dia ngirim barang jalan kaki. Tapi ada lagi berita mau. Ada lagi berita. Apa tuh? Kalau ini serius, kasihan. Jadi kayak apa ya? Kalau misalkan kayak ngirim paket gitu-gitu. Jadi si warga itu ngelemparin duit gitu, ngerti nggak lo? Maksudnya ngelempar? Oh, gue kayak pernah ngeliat videonya deh. Itu bukan barang kayak beli rambutan kalau nggak salah. Ada juga barang beli GoFood dah kayaknya. Iya, kayak GoFood. Yang duitnya dilempar kan? Iya, sistem pembayarannya nggak mau sopan gitu. Berpapasan. Tapi berpapasan. Tapi dari pagar dari dalam dia ngelempar keluar. Lah. Karena setahu gue ketentuannya gini, kalau barang COD gitu, jadi di antara pedagang dan pembeli itu sudah berkomitmen. Artinya, misalkan gini,
lu cimol pedagang nih, gua pembeli. Jadi gua tuh udah nyiapin satu tempat di mana lu naruh barang gua di situ. Dan gua naruh Iya. uang pas di situ. Ngerti nggak? Iya. Iya, ngerti. Jadi gua taruh duit, lu taruh barang di tempat itu. Iya. Nah, Jadi iya. tidak adanya kontak fisik. Iya. Kesalahan paham juga nggak bakal terjadi itu kalau kayak gitu. Jadi setelah gua ambil barang, lu ambil duitnya gitu. Iya. Atau begitupun sebaliknya. Nah, setelah itu barulah boleh apakah si pembeli semprot dulu barangnya dengan alkohol gitu kan, Iya, biar biar steril. dan si penjual sama uangnya entah disemprot juga atau langsung dijemur gitu. Nah, kalau gitu kan aman. Nah, tapi Iya. yang apa namanya konflik yang dilempar itu gue ngeliatnya kasihan juga gitu. Itu Iya. bukan kasihan lagi sih, seperti manusia yang tidak mempunyai akal pikiran. Iya. Jadi tidak kita memanusiakan sesama manusia. itu tidak bisa memanusiakan manusia. Kita tuh sesama manusia, walaupun kastanya berbeda, tapi ya dalam hidup tuh satu hal yang penting. Kita harus punya attitude yang baik. Nah, Ada. gitu juga. Cakep lu Mal. Tumben Cocok lu, lu, Mal. lu kenapa nggak jadi ini aja juru bicara COVID? Bibir. Iya. Nanti jadi gue yang kepuyengan, gue udah puyeng, gue yang keserang. Positif gue. Mal. Positif ya, imun lu turun, Iya, positif lu. Bahaya juga. Lu menjerumuskan gue, Nok. Iya, punya pala puyeng nggak punya pala serem kan? Wih, gitu, Joy. Kenapa jadi kesono, Joy? Bener banget. Kenapa jadi kepala? Cuma puyeng katanya. Cuma puyeng. Tapi dalam suatu musibah pasti ada dampak positif yang bisa kita ambil, cuy. Benar. Ini di corona ini. Iya, benar. Salah corona, satu contohnya pola hidup sehat. Dengan dampak seperti ini, jadi masyarakat tuh tahu bagaimana cara pola hidup bersih dan sehat, terus bagaimana pentingnya cuci tangan. Iya. Kalau habis ketemu cuci tangan, terus juga polusi itu makin ini kan. Langit cerah, polusi berkurang. Iya. Gue pernah lihat foto perbandingan di kota pas sebelum pandemik dan pas pandemik. Itu benar-benar pas beda banget ya. Zaman pandemik itu benar-benar bersih banget cuy, sumpah. Bohong. Iya. Soalnya banyak yang di rumah juga kali. Iya. Karena polusi udara juga kan berkurang beberapa persen lah. Iya. Dampak positif itu polusinya berkurang. Iya. Dan masyarakat tahu cara pola hidup bersih dan sehat. Nah, sama kita bisa kumpul lagi dengan keluarga, cuy. Itu dia. Gue udah kangen banget kumpul-kumpul. Q-time sama keluarga. Yoi. Ya negatifnya ya tadi kayak pekerja di PHK. Salah satunya gue sendiri, gue bukan di PHK sih. Jadi kerjaan gue stop dulu. Gue nggak dapat kerja susah. Ya, gue nggak dapat pemasukan. Terus untuk yang kuliah negatifnya itu kapan lulusnya anjir. Skripsi jadi terhambat. Ya. Pengen wisuda tapi online. Iya, lu capek-capek kuliah 4 tahun, stres-stres. Wisudanya pampang muka doang, gue belum. Iya. Kayak di Jepang tuh mau pakai digital komputer wisuda. Yang wisuda robot, yang nongol muka kita doang. Nah, kacau kan? Itu wisuda atau ini buat di buku Yasin, muka doang. Ya semoga corona cepat berakhir lah ya. Udah deh ya. Oke. Gua mau sahur dulu. Siap. Yuk, Yo, thank you. Yo, thank you.